Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kuswianda, asal Prodi Hukum Tata Negara dengan NIM 1701055126. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada pertemuan ke-13 dan ke-14 Hukum Perbandingan Konstitusi yang bertemakan perbandingan konstitusi pada masa klasik dan modern. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas dulu mengenai pengertian konstitusi, ruang lingkup, serta pengertiannya dalam berbagai perspektif. Pengertian konstitusi. Konstitusi sendiri pada dasarnya berasal dari bahasa Latin, yakni constitutia, ataupun dalam beberapa bahasa lain seperti bahasa Jerman dikenal dengan Verfassung dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan Konstitut. Yang dalam bahasa Indonesia sendiri kita kenal dengan Undang-Undang Dasar. Para ahli sendiri mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai pengertian dari konstitusi itu sendiri. C.F. Strong memberikan pengertian konstitusi berupa kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam arti yang luas, yaitu berupa hak-hak yang diperintah dan hubungan antara pemerintah yang diperintah. Kemudian T.C. Ware mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah dalam suatu negara. Sedangkan Carl Smith membagi pengertian konstitusi dalam 4 bagian. Yang pertama, konstitusi dalam arti absolut, yaitu konstitusi sebagai kesatuan organisasi negara. Kedua, konstitusi sebagai bentuk negara, baik demokrasi maupun monarki. Ketiga, konstitusi sebagai faktor integrasi, dan keempat, konstitusi sebagai norma dasar negara. Konstitusi sendiri mempunyai banyak pengertian yang berbeda tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Ada beberapa pengertian konstitusi dalam beberapa perspektif. Di antaranya, konstitusi dalam arti positif, yaitu keputusan politik yang tertinggi tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan politik yang disepakati oleh suatu negara. Kemudian, konstitusi dalam arti ideal adalah merupakan norma ataupun tatanan yang merupakan idaman serta cita-cita masyarakat yang hendak diwujudkan oleh pemerintah dengan kerjasama yang terbangun antara pemerintah dan masyarakat yang diperintah. Ruang lingkup konstitusi sendiri menurut J.G. Steinbeck dibagi dalam 3, yakni jaminan terhadap HAM dan warga negara, kemudian susunan ketatanegaraan, dan pembatasan kekuasaan. Kemudian, tentu dalam konstitusi sendiri terkandung isi yang nantinya menjadi landasan dalam bernegara dan bermasyarakat. Menurut Miniran Budi Arjo, konstitusi sebagai undang-undang dasar memuat ketentuan mengenai beberapa hak, yakni organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah konstitusi, serta larangan untuk mengubah sifat tertentu dari konstitusi tersebut. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dibagi dalam beberapa bagian. Pertama, nilai normatif, yaitu konstitusi yang resmi dan diterima oleh masyarakat serta bersifat yuridis dan berlaku objektif
dalam masyarakat serta dilaksanakan secara murni dan mempunyai konsekuensi. Kedua, nilai semantik, yaitu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa dalam arti untuk memmobilisasi kekuasaan dalam pemerintahan ataupun dalam perjalanan pemerintahan serta dinamika politik. C.F. Strong menyebutkan konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis sendiri merupakan aturan-aturan pokok dasar negara yang terkodifikasikan, tertulis dan terdokumentasikan. Sedangkan konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering dan kemudian diterima apabila memenuhi syarat-syarat, yang syarat-syaratnya adalah diakui dan dilakukan berulang-ulang dalam praktek penyelenggaraan negara. Kedua, tidak bertentangan dengan cita-cita dan visi misi dalam berbangsa dan bernegara dalam konstitusi yang sudah disepakati. Kemudian kita masuk pada ciri khas konstitusi dari masa klasik hingga modern. Pada dasarnya konstitusi sendiri sudah nampak implementasinya sejak masa Yunani kuno, namun belum terlihat secara eksplisit karena masih buramnya atau masih kaburnya pemisahan antara konstitusi dan juga penindakan hukum serta norma-norma yang sehierarki dengannya. Sejarah mencatat ada dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian konstitusi, yaitu dalam naskah Yunani kuno yang berarti konstitutif, yang berarti adalah norma. Pada masa Yunani kuno sendiri sebenarnya belum ditemukan ketegasan pemisahan antara negara dan masyarakat serta model pemerintahan yang diatur dalam konstitusi mereka. Karena berdasarkan pengertian dari konstitusi sendiri, konstitusi adalah suatu norma yang abstrak yang memuat cita-cita dan keinginan dalam bernegara dan juga keinginan dari masyarakat negara itu sendiri. Maka di situ terdapat tata cara pengelolaan pemerintah, pembagian kekuasaan, dan juga penegakan hukum. Namun pada masa Yunani kuno hal itu belum nampak jelas. Kemudian pada masa Romawi kuno, konstitusi mulai dipahami sebagai kekuatan di atas negara dan aturan yang menjadi pedoman bagi bangunan kenegaraan. Pada masa Romawi kuno sendiri, mereka sudah mulai membuat sebuah norma yang menjadi patokan dari hukum-hukum yang akan mereka buat selanjutnya. Kemudian pada negara Islam sendiri, hal ini memang sudah terlihat jelas. Buktinya adalah dengan terbentuknya Piagam Madinah yang memuat hal-hal dasar yang mesti dipatuhi dalam bernegara, yakni undang-undang itu memuat hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta tindak tanduk dalam bertindak atas masyarakat di dalam negara tersebut. Konstitusi modern sendiri dimulai sejak terbentuknya Undang-Undang Amerika Serikat pada tahun 1787 dan Deklarasi Prancis tentang HAM pada 1789. Kedua naskah ini memberikan cukup besar dampak terhadap perkembangan konstitusi modern. Kemudian konstitusi modern sendiri berciri khas seperti berikut.
yakni memuat jaminan HAM, memuat susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, serta memasukkan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan. Kemudian pada konstitusi modern sendiri sudah dikenal dengan yang namanya perubahan konstitusi. Seperti yang kita tahu, dahulu ketika masa konstitusi kuno, peraturan itu tak bisa diubah kecuali berpindahnya kekuasaan. Sedangkan di suatu negara ataupun di negara-negara yang menganut konstitusi modern itu memiliki ataupun membolehkan untuk merubah sebuah konstitusi walaupun kekuasaannya tidak berpindah. Perubahan konstitusi dari berbagai negara, pada sana terdapat dua macam sistem yang lazim digunakan pada praktik ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi, yaitu apabila konstitusi diubah, yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan, dan sistem ini dianut hampir seluruh negara di dunia. Kedua, apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli. Dengan kata lain, amandemen tersebut merupakan sebuah perbaikan dan juga menjadi bagian dari konstitusi yang asli ataupun yang awal itu sendiri. Menurut C.F. Strong, ada 4 prosedur dalam perubahan konstitusi. 1. Perubahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang berupa lembaga legislatif. Kedua, perubahan konstitusi dilakukan oleh rakyat melalui referendum. Ketiga, perubahan konstitusi pada negara serikat dilakukan oleh negara bagian. Keempat, perubahan dilakukan dalam suatu konvensi atau dibentuk sebuah lembaga negara khusus yang berfungsi untuk mengubah konstitusi tersebut. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pada masa perkembangan konstitusi dari masa kuno ke masa modern itu terdapat banyak perkembangan dan perbedaan, di mana pada masa kuno konstitusi sendiri dianggap sebagai alat kekuasaan dan tak bisa dirubah jika masih kekuasaan berada dalam sebuah rezim yang sama. Sedangkan pada konstitusi modern itu konstitusi bisa diamandemenkan ataupun bisa diperbaiki dan dirubah walaupun kekuasaan masih berada di tangan yang sama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.